RSCG Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing bersama di sini tentang ilmu kesehatan, berbagi cerita, berbagi ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita mengucap syukur semua atas kehadiran Tuhan, atas perkenannya kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan seminar kesehatan yang dengan topik pentingnya nutrisi dan oksigen bagi sel tubuh manusia. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dr. Sterling. Keseharian saya bertugas di puskesmas, salah satu puskesmas di Kota Manado. Next. Oke, langsung saja. Kita bahas dulu apa itu sel. Mungkin Bapak Ibu semua sering dengar kata sel. Ada bilang sel tubuh manusia, sel hewan, sel tumbuhan, atau juga ada bilang sel penjara. Oh enggak kan? Yang kita mau bahas di sini itu sel di makhluk hidup. Jadi pada dasarnya semua makhluk hidup itu adalah sel, ada punya sel. Nah, apa itu sel? Sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi pada hewan ada sel, pada tumbuhan ada, dan manusia itu ada sel. Nah, sel-sel kumpulan sel yang sama, yang memiliki karakteristik yang sama dan fungsi jalankan fungsi yang sama itu akan membentuk namanya jaringan, atau bahasa Inggrisnya itu tissue. Contohnya jaringan otot, jaringan ikat, jaringan kulit, dan sebagainya. Kemudian jaringan-jaringan berbagai jaringan akan membentuk namanya organ. Misalnya organ jantung. Nah, misalnya organ jantung itu di situ ada jaringan pembuluh darah, ada jaringan ikat di situ, ada jaringan otot. Jadi kumpulan jaringan membentuk organ. Selanjutnya organ akan membentuk yang namanya sistem organ. Misalnya sistem pencernaan, sistem respirasi atau sistem pernafasan. Yang kita akan bahas hari ini adalah sel, unit terkecil yang menyusun tubuh manusia. Dikatakan bahwa dalam tubuh manusia itu sel sebanyak 60-70 triliun sel. Jadi bayangkan itu banyak sekali sel yang menyusun tubuh manusia dengan ukuran yang sangat kecil, hanya bisa dilihat secara mikroskopis menggunakan mikroskop. Jadi orang tidak bisa melihat dengan kasat mata karena ukurannya hanya 3-250 mikrometer. Itu sangat kecil. Dan dikatakan bahwa sel yang terbanyak dalam tubuh manusia itu adalah sel darah merah atau eritrosit. Itu mencapai 80% dari total sel yang menyusun tubuh manusia. Next. Oke, kita mau bahas sedikit tentang siklus sel. Jadi sel-sel di dalam tubuh manusia ini setiap hari akan bereproduksi, akan menghasilkan sel yang baru. Dalam literatur dikatakan bahwa setiap detik tubuh memproduksi sampai 3,8 juta sel baru. Nah, proses menghasilkan sel yang baru ini, sel akan mengikuti suatu program yang sudah teratur, yang sudah otomatis, yang disebut dengan siklus sel. Ada dua prinsip fase pada siklus sel. Yang pertama yang di bawah ini itu disebut interface atau fase persiapan. Pada fase ini dipersiapkan material genetik untuk bisa diwariskan kepada sel anaknya yang nanti masuk pada fase mitotik atau fase pembelahan. Jadi nanti sel-sel tubuh kita akan membelah dari satu sel induk menghasilkan 2 sel anak. Kemudian 2 sel anak akan membelah lagi menjadi 4 sel anak. Setiap sel yang membelah itu dari sel induk kepada sel anaknya itu akan sama, identik, tidak akan berbeda. Karena material genetik yang dihasilkan ketika mitosis itu sama. Jadi sel induk dan sel anak akan sama. Dan jadi siklus sel ini sangat bermanfaat pada reproduksi untuk menghasilkan sel baru, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, untuk sel menambah volume ketika kita akan tumbuh lebih besar, itu volume sel kita meningkat, jumlahnya meningkat, dan juga untuk perbaikan dan regenerasi sel. Next. Nah, apa sih fungsi sel? Jadi pada dasarnya ada 5 fungsi vital yang dilaksanakan oleh sel. Yang pertama itu sel melaksanakan fungsi penyerapan nutrisi dan metabolisme. Jadi penyerapan nutrisi makanan yang kita makan itu akan diserap di tingkat sel dan dimetabolisme oleh sel. Nah, metabolisme itu untuk apa? Untuk produksi energi. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk pertahanan tubuh. Ini contohnya adalah sel-sel yang bekerja di sistem imun kita.
ada sel-sel darah putih, kemudian sel antibodi, itu untuk pertahanan tubuh. Kemudian reproduksi dan pertumbuhan. Di sini tentu untuk reproduksi kita butuh namanya sel sperma dan juga sel telur atau sel ovum. Jadi fungsinya juga untuk reproduksi. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu fungsi homeostasis. Artinya adalah sel berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, homeostasis. Keseimbangan di lingkungan internal tubuh kita, seperti mempertahankan keseimbangan asam basa atau pH, keseimbangan suhu, itu diatur oleh sel. Dan juga keseimbangan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Next. Nah, kita masuk pada metabolisme sel. Jadi fungsi tadi yang sudah saya katakan bahwa di tingkat sel itu terjadi penyerapan nutrisi yang kita makan dan di metabolisme di dalam sel. Nutrisi yang kita makan ada karbohidrat di sana, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Oleh enzim pencernaan kemudian dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yang lebih kecil. Kemudian dia akan melewati dinding sel untuk masuk ke dalam sel. Selanjutnya di dalam sel akan terjadi metabolisme yang nanti akan menghasilkan diantaranya energi. Yang pertama energi, kemudian energi ini tentu yang kita butuhkan untuk kita beraktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua bahan baku. Bahan baku ini adalah molekul-molekul yang kita butuhkan untuk membentuk biomolekul lain yang kita butuhkan dalam tubuh. Misalnya protein itu akan dipecah menjadi asam-asam amino. Kemudian asam amino ini akan dibentuk untuk membentuk misalnya enzim, hormon yang dibutuhkan oleh tubuh, atau misalnya asam nukleat yang digunakan untuk membentuk material genetik kita atau DNA. Kemudian juga dihasilkan di sana zat sisa metabolisme. Ada zat sisa seperti CO2 yang kita keluarkan lewat pernafasan dan H2O yang kita keluarkan lewat kencing. Dan satu lagi yang penting Bapak Ibu bahwa ketika metabolisme ada satu juga yang dihasilkan di sini, yang warna merah ini. Di situ tertulis heat atau panas. Nah, ketika metabolisme sel bermetabolisme, melakukan metabolisme, itu juga dihasilkan panas. Itulah mengapa ketika kita sakit atau lagi masa penyembuhan, itu sel-sel tubuh kita tingkat metabolismenya akan meningkat. Ketika tingkat metabolisme kita meningkat, maka di situ akan juga dihasilkan panas yang meningkat. Itulah mengapa, alasan mengapa ketika kita sakit atau dalam masa pemulihan, ketika kita ramal suhu tubuh kita cenderung akan meningkat. Karena di situ metabolisme sel kita juga meningkat. Oke, next. Nah, dalam proses metabolisme itu ada dua proses kimiawi penting yang terjadi. Mungkin so pernah dengar. Ini memang spesifik di kimia, di kedokteran. Tapi mungkin juga Bapak Ibu bisa kita kenalkan sedikit. Ada namanya yang anabolisme dan katabolisme. Nah, di metabolisme itu ada dua proses kimia itu, anabolisme dan katabolisme. Dua proses ini pada dasarnya saling berlawanan, saling bertolak belakang. Tapi kedua ini akan saling berkaitan dan saling menyeimbangkan. Jadi anabolisme itu secara sederhana adalah suatu proses pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan energi. Sementara katabolisme itu kebalikan. Kalau anabolisme untuk membentuk molekul yang lebih besar, yang lebih kompleks, sementara katabolisme itu ada di pemecahan. Dari molekul yang besar, yang kompleks dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Dan proses ini menghasilkan energi. Jadi jelas bahwa anabolisme itu membutuhkan energi, sementara katabolisme itu menghasilkan energi. Jadi ini dua proses ini yang terjadi di dalam torang tubuh ketika torang makan. Ada yang dipecah menghasilkan energi. Energi itu digunakan kembali oleh sel untuk membentuk molekul lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti tadi kita bilang, misalnya protein dipecah jadi asam amino. Asam amino itu kemudian digunakan untuk membentuk enzim dan hormon di dalam torang tubuh. Jadi tidak ada torang langsung makan jadi enzim atau itu hormon, kecuali obat. Tapi kalau secara alamiah itu enzim dan hormon dibentuk oleh tubuh kita. Next. Oke, torang masuk lebih dalam bahwa di tingkat sel itu juga terjadi namanya respirasi sel. Respirasi torang tahu bersama itu adalah pernafasan. Jadi sel torang juga itu bernafas. Ketika torang bernafas,
Sel juga bernafas. Artinya di sini respirasi sel ini adalah proses pembentukan energi. Jadi respirasi sel ini adalah salah satu tadi proses katabolisme menghasilkan energi yang terjadi di tingkat sel. Di dalam sel itu ada yang namanya ini mitokondria. Itu terjadi di situ. Respirasi sel proses menghasilkan energi dari makanan yang orang makan. Dari makanan yang orang makan seperti glukosa akan dipecah untuk menghasilkan energi melewati serangkaian proses kimiawi, di mana itu mutlak membutuhkan yang namanya oksigen atau O2 untuk proses transport elektron. Tanpa kehadiran oksigen, ini proses metabolisme ini untuk menghasilkan energi tidak bisa jalan. Jadi walaupun orang soal makanan, tapi kalau terlalu oksigen tidak tercukupi, prosesnya akan terhambat, sehingga bisa menyebabkan kerusakan sel ataupun kematian sel. Ibaratnya di mesin di mobil itu mitokondria di tubuh manusia itu ibarat kalau di mobil itu DP mesin mobil itu DP pembangkit energi. Untuk mau hidupkan tuh mobil, DP mesin butuh bahan bakar, butuh BBM. Nah sama terhadap tubuh manusia untuk bisa menghasilkan energi butuh nutrisi dan oksigen. Nah di situ jelas bahwa untuk menghasilkan energi orang butuh namanya nutrisi. Nah kemudian untuk menghasilkan energi juga mutlak butuh oksigen. Kalau enggak DP proses ini cuma mau berhenti di sini, nggak bisa sampai ke transport elektron. Nah kalau tidak terpenuhi energi yang terbentuk tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan kematian sel. Oke, next. Nah, tadi so paham gambaran tentang metabolisme yang terjadi di tubuh. Jadi untuk mempertahankan sel yang sehat itu adalah sel yang bisa melaksanakan fungsinya secara normal, fungsi-fungsi yang tadi. Nah, tentu banyak faktor yang menentukan suatu sel bisa menjadi sehat. Di antaranya tadi yang kita sudah sampaikan, nutrisi yang seimbang, kemudian oksigen juga yang cukup. Selanjutnya juga perlu didukung yang lain seperti olahraga teratur. Nah, mengapa? Karena ketika kita olahraga yang teratur, aktivitas fisik yang rutin, di situ aliran darah kita akan terpacu, sehingga sel-sel kita yang di ujung-ujung itu akan di aliran darah kita menjadi terbuka sampai ke sel-sel yang paling ujung. Kemudian juga ketika kita olahraga rutin teratur, jantung kita menjadi lebih kuat. Kemudian otot-otot juga menjadi lebih kuat sehingga sel-sel kita akan bisa tumbuh lebih optimal. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, dengan tidur minimal 8 jam sehari terbukti bahwa proses regenerasi sel yang optimum itu terjadi ketika kita tidur. Jadi kalau kita kurang tidur, proses regenerasi sel kita tidak bisa berlangsung dengan optimum. Makanya kenapa kalau sakit dianjurkan untuk istirahat, tidur. Karena ketika kita tidur, sel-sel kita bekerja untuk mereproduksi sel-sel yang baru, menggantikan sel-sel yang rusak maupun yang mati. Kemudian stress management, nah ini penting. Pengelolaan stres. Kalau dong bilang sekarang mesti rajin healing. Yo Kang, mau apa-apa jaga-jaga healing Kang, itu penting. Biar cuma berkumpul begini, mesti orang saling berbagi, saling bercerita, healing bersama, jalan-jalan bersama. Keke kan dia jalan-jalan toh, sering toh. Nah itu salah satu untuk mengelola stres. Daripada di rumah minta mau pikir apa, lebih baik datang di seminar begini toh, healing bersama. Karena dengan kalau orang stres itu akan memiliki dampak buruk ke seluruh orang baik sistem tubuh. Yang pertama, sistem imun orang akan turun kalau orang stres. Kemudian kedua, kalau orang stres itu dari hormon adrenal dan kortisol itu cenderung meningkat. Itu menyebabkan apa? Orang jantung berdebar, cemas, gelisah, akhirnya susah tidur. Kemudian berlanjut juga orang yang stres cenderung dampaknya ke kulit, lebih berminyak, berjerawat dan lain sebagainya. Jadi efek stres itu panjang, banyak, harus dikelola stress management. Kemudian juga penting juga untuk cek kesehatan rutin. Supaya orang boleh tahu penyakit-penyakit apa yang orang
derita supaya bisa segera diatasi secepat mungkin. Dan dua juga yang tidak kalah penting yaitu hidrasi yang cukup, minum air, dan antioksidan yang cukup. Nah, antioksidan ini nanti kita bahas lebih mendalam sebentar. Next. Oke. Jadi orang sudah tahu tadi penting untuk sel yang sehat itu butuh nutrisi yang seimbang, nutrisi yang sehat. Nah, nutrisi yang sehat itu yang bagaimana sih? Itu yang pertama adalah nutrisi yang lengkap dan seimbang. Lengkap artinya terpenuhi zat-zat makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu yang mana? Itu karbohidrat, protein, lemak. Kemudian mikronutrien itu vitamin, mineral. Ditambah juga serat di situ. Nah, kalau dulu orang tahu untuk gizi itu selalu orang tahu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu zaman dulu. Sekarang Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman gizi yang disebut gizi seimbang. Nah, ini DP gambaran piramida gizi seimbang. Di tingkat paling bawah ini adalah makanan pokok. Jadi paling banyak porsinya itu pertama makanan pokok, kemudian di atasnya itu ada sayuran dan buah-buahan. Jadi ternyata di atas karbohidrat atau orang yang sering makanan pokok orang nasi itu, di atas kedua terbanyak itu seharusnya sayur dan buah, bukan langsung daging. Kalau di piramid ini daging di ketiga di atas. Nah, protein itu juga bukan cuma kalau selalu orang tak ingat protein bilang daging. Padahal protein itu bukan hanya daging. Ada protein hewani, ada protein nabati. Jadi bukan cuma selalu daging atau ikan. Protein itu juga bisa didapat dari hewani, tumbuh-tumbuhan seperti kebanyakan kacang-kacangan. Salah satu yang paling gampang orang bisa makan didapat itu tempe. Dan kemudian dari berbagai literatur dikatakan bahwa pedoman untuk nutrisi sehat juga itu diantaranya karbohidrat itu sebaiknya dengan porsi lebih banyak ke karbohidrat kompleks. Mungkin saya dengar ada karbohidrat simpleks atau sederhana dan karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat sederhana itu contohnya glukosa, itu cepat sekali untuk dicerna oleh tubuh, cepat sekali metabolisme untuk menghasilkan energi, tapi dia menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi. Jadi tidak baik untuk kesehatan. Artinya gula yang orang konsumsi itu bikin orang cepat ulang lapar. Ada makan kalau orang sering konsumsi gula itu menyebabkan orang agak ketergantungan. Karena kalau dia so habis DP gula di dalam darah, ulang lagi orang langsung mencari makan terus. Beda dengan karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat kompleks itu dicerna lebih lambat di dalam tubuh, sehingga kadar gula di dalam darah orang itu cenderung lebih stabil. Dan karena dia lebih lambat dicerna dalam tubuh, itu orang tubuh merasa lebih kenyang. Sehingga tidak cepat-cepat lapar kalau orang pakai karbohidrat kompleks. Kemudian variasikan lauk dengan plant-based protein tadi yang kita sampaikan dari sumber nabati. Kemudian konsumsi bahan makanan mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, ini bisa didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, antioksidan ini mengapa penting? Karena ada namanya untuk menangkal radikal bebas. Nanti kita bahas lebih mendalam sebentar. Kemudian perbanyak konsumsi serat dan banyak konsumsi air putih serta batasi garam. Nah, batasi garam ini penting, perlu diketahui. Kebutuhan garam normal sebenarnya orang cuma butuh sehari itu 5 gram atau 1 sendok teh. Orang bermakanan banyak sekali garam. Nah, apa dampak buruk garam bagi orang tubuh? Garam itu tahu bersama itu NaCl. Kalau DP struktur kimia itu natrium klorida NaCl. Nah, natrium ini di dalam tubuh itu akan sifatnya menarik air. Ketika natriumnya tinggi di dalam darah, dia akan menarik air dari dalam sel kita masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga volume darah kita akan meningkat. Ketika volume darah di pembuluh darah kita meningkat, trompet jantung akan kerja lebih keras. Itu lama-lama menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian juga ketika natrium yang tinggi menyerap air, trompet sel-sel menjadi kekurangan air atau dehidrasi. Itu mengapa kalau orang makan banyak garam, rasa aus terus. Nah, itu efek buruknya.
sehingga orang sebaiknya membatasi garam. Dan kemudian nutrisi sehat juga poin kedua itu sesuai kebutuhan. Artinya kebutuhan nutrisi anak-anak dengan orang dewasa dan orang lansia itu akan berbeda sesuai umur. Kemudian juga kebutuhan nutrisi ideal untuk orang sehat dan orang sakit itu akan berbeda. Dan yang ketiga prinsipnya adalah efisien dan mudah dicerna. Efisien artinya bisa menjangkau sampai ke seluruh sel tubuh dan mudah dicerna. Jangan tolong cari makanan yang susah dicerna, contohnya itu gorengan. Gorengan itu DP kandungan lemak tinggi, lemak jenuh tinggi. Lemak itu akan sulit dicerna oleh tubuh. Makanya tolong cari bahan-bahan makanan yang mudah dicerna. Next. Nah, ini kita bahas lebih dalam tentang antioksidan. Tadi yang seperti yang sudah kita sampaikan bahwa dari satu sel normal itu akan membelah menjadi 2 sel yang identik. Kemudian dari 2 menjadi 4 dan seterusnya. Jadi itu lihat di sini ini gambarannya, ini akan sama semua. Tapi ketika ada radikal bebas, dia akan melekat di dalam sel kita, menyebabkan DNA kita menjadi salah perintah, sehingga akan menghasilkan sel yang abnormal atau sel yang tidak normal. Nah, itu kita kenal dengan sering penyakit yang paling orang tahu akibat radikal bebas itu cancer. Karena ini radikal bebas itu adalah molekul dengan elektron yang tidak berpasangan. Jadi radikal bebas ini secara normal memang diproduksi oleh tubuh, ada di dalam tubuh kita. Secara normal itu ada hasil dari metabolisme, tapi kadarnya sedikit. Tapi ketika kita terpapar dengan lingkungan yang radikal bebasnya tinggi, contohnya asap rokok, polusi udara, sinar UV, kemudian juga makanan-makanan yang fast food, itu semua antioksidannya radikal bebasnya tinggi. Sehingga kita terpapar dengan radikal bebas yang tinggi, ketika di dalam tubuh radikal bebasnya banyak. Radikal bebas yang sifatnya ini sangat reaktif dan tidak stabil, dia akan mencari sel untuk mengikat elektron yang ada di sel. Jadi ini radikal bebas, dia molekul dengan elektron yang tidak berpasangan. Jadi dia di struktur terluarnya itu elektronnya hanya 1. Nah, karena 1 ini dia mau cari pasangan, dia mau cari DP pasangan. Nah, dia cari ketika di dalam tubuh terlalu tinggi, dia akan menempel di sel tubuh kita. Ketika dia menempel di sel untuk menstabilkan dirinya, tadi menjadi sel abnormal karena di situ radikal bebas menempel. Nah, di sini butuh antioksidan supaya untuk mengikat ini radikal bebas. Itulah mengapa orang butuh makanan dengan zat-zat antioksidan yang tinggi supaya mengikat radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Oke, next. Nah, setelah orang tahu bahwa proses metabolisme di tubuh kita seperti itu, rangkaian prosesnya dan fungsi selnya sangat penting. Untuk itu kita perlu menjaga jangan sampai terjadi gangguan metabolik, karena banyak penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena gangguan metabolik. Diantaranya terkenal itu penyakit DM atau penyakit gula. Kemudian juga ada obesitas atau kegemukan. Kemudian GOUT atau orang Manado bilang SUPI, asam urat tinggi. Kemudian galaktosemia itu penyakit bawaan pada anak-anak, tidak bisa mencerna galaktosa atau susu dan produk susu. Kemudian hiperlipidemia atau kolesterol, kadar lemak yang tinggi dalam darah, kolesterol yang abnormal. Kemudian hipertensi atau darah tinggi. Nah, gangguan metabolik ini tentu juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya satu faktor genetik. Misalnya tadi yang DM itu ada faktor genetiknya, diwariskan dari dalam keluarga. Kemudian juga GOUT itu terbukti juga ada faktor genetik. Jadi ada orang dengan genetik GOUT itu walaupun makan saji hijau, purin yang mengandung purin, asam urat cepat sekali naik. Sementara ada orang lain hari-hari makan bayam, hari-hari makan kacang, dan asam urat normal. Karena faktor genetik juga berperan di situ. Kemudian ada faktor gaya hidup, termasuk situ tadi pola makan,
pola tidur, kemudian pola aktivitas fisik kita, itu juga mempengaruhi untuk terjadinya gangguan metabolik. Faktor usia juga, ibarat mesin, semakin tua mesin, mulai rusak-rusak, juga dalam tubuh seperti itu. Kalau semakin tua kan tuh, mesti lebih ekstra untuk orang merawat, jangan sampai terjadi kerusakan. Harus mencegah sebelum terjadi rusak. Kemudian faktor obat-obatan, karena konsumsi obat-obat tertentu memicu terjadi gangguan metabolik. Contohnya itu sering konsumsi kortikosteroid atau orang dia bilang Dexa. Kalau sering-sering minum Dexa itu salah satu bisa memicu terjadinya diabetes mellitus. Kemudian faktor medis atau penyakit dasar, misalnya memang ada autoimun sehingga menyebabkan terjadinya gangguan metabolik. Next. Nah, sebagai penutup, jadi setelah gambaran yang telah kita bahas tadi bahwa nutrisi dan oksigen itu memegang peranan sangat penting bagi sel agar bisa berfungsi normal. Nah, tujuannya apa? Ketika sel tubuh kita normal, tentu dengan ditunjang oleh aktivitas fisik juga, dengan pola gaya hidup kita yang sehat, tentu kita akan bisa menuju kehidupan yang lebih sehat. Dan tentunya untuk mempertahankan lifespan dan life longevity bisa lebih optimum, lebih maksimal. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Atas perhatian disampaikan banyak, terima kasih.